belajar bersama tentang luka ya dan povidon iodin. Ya, baik, saya lanjut. Nah, saya sedikit merefresh ya teman-teman sekalian. Masih ingat ya yang namanya kulit ya. Kulit itu beberapa lapis gitu ya, ada epidermis, dermis, kemudian hipodermis. Fungsinya ini sebagai pelindung. Ada sekitar 20% dari berat tubuh kulit itu. Kulit itu adalah organ yang besar ya. Pelindung, kemudian ada beberapa reseptor yang terkait dengan sensasi ya, kemudian ketika kita marah muka kita jadi merah dan sebagainya, banyak sekali fungsinya. Namun yang paling utama adalah pelindung agar kita tidak akan kemasukan mikroorganisme yang mengganggu ya, yang nanti akan mengganggu tubuh kita. Kemudian saat kulit ini terjadi luka, tadi sudah sangat jelas sekali dikupas oleh Dr. Ugi ya, bagaimana itu kecederaan, kemudian luka itu bagaimana terbentuknya dan sebagainya. Nah, saat terjadi luka, maka kita mesti segera mengganti fungsi kulit dalam menutup inokulasi mikroorganisme yang patogen yang atau kecenderungan anti patogen kepada tubuh kita. Ya, kuncinya di sini. Nah, saya lebih dalam lagi ya menyampaikan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Ugi. Jadi bagaimana sebetulnya proses penyembuhan luka. Kalau boleh digambarkan itu seperti ini ya. Jadi luka itu ada fase inflamasi gitu ya. Ketika kita mengalami luka, kemudian ada inflamasi, di sini nanti ada nanti di sini ada inflamasi ini, nanti ada kemungkinan ada infeksi apabila tidak segera dibersihkan ya. Kemudian setelah itu luka akan mengalami proliferasi dan kemudian maturasi pematangan. Ya, jadi luka akut semacam ini, lalu luka kronis bagaimana? Sama sebetulnya, luka kronis sama. Ya, hanya beberapa ini waktunya ya tadi disebutkan ada 1 hari, 3 hari, 1 sampai 3 hari dan sebagainya. Kalau luka kronis itu lebih lama. Nah, ini bedanya cuma lebih lama saja. Ya. Nah, di dalam inflamasi ini ada kemungkinan terjadi, saya sudah sampaikan tadi, ada kemungkinan terjadi infeksi. Nah, disinilah tadi yang sudah disampaikan Dr. Ugi tadi, ada kemungkinan di sini peran dari povidon iodin ya dalam membantu mempersingkat proses inflamasi sehingga segera proliferasi dan maturasi. Jadi kecepatan penyembuhan luka ini akan tergantung dari masing-masing fase ini. Cepatnya sembuh di mana. Nah, prinsip perawatan luka ini yang terbaru ya, tadi sudah disampaikan bahwa yang terbaru adalah kita harus mengontrol dan menghilangkan penyebab luka, kemudian menciptakan dukungan sistemik ya di dalam tubuh kita, ada gizi dan sebagainya, asupan protein dan sebagainya. Dan di dalam luka itu sendiri harus menciptakan atau mempertahankan lingkungan luka yang lembab, yang seimbang atau moisture balance ya. Ini sangat penting ya. Mungkin kalau dulu zaman saya kecil ya, saya pikir yang penting luka itu ketutup kering gitu ya. Luka itu cepat kering. Namun ternyata semakin ke sini ternyata dari ilmu pengetahuan terbukti bahwa kelembaban atau posisi moist itu sangat dipentingkan untuk luka menutup dengan sempurna. Nah, ini bedanya ketika luka itu dry, kering, ya, dry wound healing itu seperti ini. Ya, di sini kering memang kelihatan, namun di bawahnya ini barangkali masih belum sempurna penutupan lukanya dan sebagainya. Ya. Nah, yang kalau bagaimana berbeda dengan moist, ya, kondisi moist wound healing itu semacam ini, ya, sehingga semua akan kembali menjadi baik, ya, kolagennya dan sebagainya ini akan sempurna kembalinya, ya. Jadi, nah tadi disinggung sedikit tentang debridement ya. Debridement ini adalah proses menghilangkan jaringan yang nekrotik atau mati, ya, non vital, jaringan yang terkontaminasi dari luka
dan mempertahankan secara maksimal struktur anatomi yang penting, misalnya saraf, pembuluh darah dan sebagainya, tendon. Ya. Nah, jika jaringan nekrotik ini tidak dihilangkan, maka penyembuhan menghalangi penyembuhan luka, sehingga akan terjadi kehilangan protein, osteomielitis, kemudian infeksi sistemik bahkan ya, kemudian kalau sudah sistemik bisa menjadi sepsis, bahkan bisa sampai amputasi ya, kalau sudah nekrotik semuanya bisa amputasi tungkai. Atau kalau sudah sepsis ya bisa berujung kepada kematian. Setelah debridement, ya, debridement akan terjadi perbaikan sirkulasi, suplai oksigen ke dalam luka menjadi baik. Jadi kuncinya pada pembersihan atau debridement ini, pembersihan jaringan nekrotik ini sangat penting dalam step awal ya, step awal dari perawatan luka itu sebetulnya pada step debridement ini. Nah, debridement ini ada berbagai cara ya, tadi sudah disampaikan, disinggung sedikit oleh Dr. Uki ya. Jadi debridement itu ada yang otolitik ya, jadi enzimatik ya, in vivo enzimatik, digest devitalized tissue. Ini adalah teknik debridement yang membuat suasana lembab ya untuk mengaktifkan enzim-enzim yang ada di dalam luka yang berasal dari dalam tubuh sendiri dan menghancurkan jaringan non vital. Ini pakarnya Dr. Ugi ini, pakar otolitik debridement. Suasana lembab ini diperoleh dari hidrokoloid ya. Jadi ada beberapa preparat ya, ada hidrokoloid ya, transparan film, hidrogel gitu ya. Itu bisa membangkitkan otolitik debridement. Kemudian ada yang enzimatik ya. Teknik debridement ini digunakan topical ointment ya, sifatnya lebih selektif mencerna jaringan nekrotik ya, bekerjanya secara proteolitik, fibrinolytik dan kolagenase. Ya, ini enzim-enzim. Jadi oil ini mengandung topical oil ini mengandung preparat ini mengandung proteolitik ya, sehingga dia bisa melisiskan jaringan-jaringan yang sudah nekrosis tadi. Topical oil yang populer ini adalah hasil fermentasi dari Clostridium histolyticum yang mempunyai kemampuan unik ya dalam mencerna kolagen. Kemudian yang terakhir papain ya, kalau papain ini sudah di Amerika sudah nggak dipakai ya, sudah dipakai karena FDA sudah melarang penggunaannya. Nah, ini enzimatic debridement. Kemudian mechanical debridement atau gauge debridement. Ini prinsipnya kerjanya adalah wet to dry dressing. Luka ditutup dengan kasa yang telah dibasahi dengan NaCl ya, steril. Setelah kering, kasa akan melekat dengan jaringan yang mati. Saat mengganti balut, jaringan ikut terbuang. Tapi ini cukup menyakitkan ya, karena ini keringin, kemudian setelah kering diambil gitu ya, 2-6 kali per hari. Prosedur ini memang tidak nyaman ya, membuat penderita saat ganti balut ini. Sering terjadi timbul maserasi. Kemudian ada biological debridement. Nah, ini saya belum pernah lihat ini dengan larva maggot ini ya. Kayaknya cari di YouTube ada itu. Tapi belum pernah melihat. Jadi ada larva yang steril gitu ya. Memiliki kemampuan menghasilkan enzim proteolitik, lukanya dikasih larva yang mungkin luka-luka yang sudah parah gitu ya. Nah, autolysis debridement ini akan terlihat ini perbedaan. Kalau tadi gambar skema, ini gambar nyata ya. Kalau lukanya kering, sembuhnya kering itu seperti ini ya. Kalau moist ini akan berbeda ya, sembuhnya lebih halus dan kemungkinan terbentuk jaringan parut itu lebih kecil kemungkinannya ya, sehingga kecenderungan untuk terdapat sisa luka yang nyata yang terlihat gitu ya, jaringan parut itu akan lebih kecil dengan moist balance. Oke, kondisi lembab seimbang ini maka kulit akan sembuh 50% lebih cepat ya daripada konsep kering, meminimalkan risiko infeksi ya, kemudian meminimalkan nyeri. Jadi saat ganti balut, kemudian meminimalkan bekas luka. Jadi kuncinya pada tadi ya, debridement tadi, kemudian dibuat moist, kemudian luka ditutup. Ya. Moisture balance ini menggunakan balutan yang tepat ya, preparat balutan yang tepat sesuai dengan dasar luka ya. Dasar luka itu
saya singkat W gitu ya, W, kemudian jumlah eksudatnya E, dan ada tidaknya infection untuk menutup luka. Nah, ini konsep WI tadi, WEI ya tahun 2012 yang disampaikan oleh Irma. Wound bed ya untuk autolysis debridement, ini preparatnya ini saya bisa uraikan di sini ya. Ada salep, triti oil ya, zinc, hidroaktif gel dan sebagainya ya, madu, aloe vera, bromelian dan sebagainya. Kalau yang untuk menyerap cairan eksudat ini ada hidroklorid ya, ada lembarnya, ada powder juga ada preparat kalsium alginat ya, hidroselura yang bisa dipotong ini ya, kemudian tempelkan sesuai dengan besarnya luka. Nah, yang infection control, nah disinilah povidone iodine berperan ya. Di sini kesemuanya ini akan menyingkatkan proses inflamasi tadi. Kalau inflamasinya menjadi singkat ya, grafiknya akan menjadi singkat, maka akan lebih cepat luka itu sembuh. Jadi konsep yang poin inflamasi yang pertama, proses inflamasi itu harus dipercepat. Semakin cepat itu, semakin cepat kesembuhan luka dan akan baik ketika moist ya, pada kondisi moist. Baik. Nah, ini fungsi atau tempat di mana povidone iodine berperan adalah pada saat inflamasi ini. Ya, baik pada luka yang akut maupun luka yang kronis ya. Ketika ini diperankan dengan baik, maka akan terjadi percepatan ya, percepatan dari penyembuhan luka, proses penyembuhan luka. Nah, povidone iodine ini fungsinya, bekerjanya ada 4 tempat ya. Nanti mungkin sejauh Bu Fitria akan dijelaskan lebih jauh ya. Mulai dari karena iod ya, iod itu memiliki fungsi yang baik dan sampai saat ini bisa dikatakan dia non toksik gitu ya. Toksisitasnya kecil untuk sel tubuh manusia ya. Ada dia untuk bakteri, dia bersifat bakterisida ya, membunuh ya. Ada 4 fungsi ya, denaturasi protein, memblok efflux kalium dan sebagainya ya. Ini kalau dibandingkan dari beberapa bakteri yang bisa menjadi range terapinya dari iodine ya, povidone iodine. Ini baik povidone iodine 10% maupun 7,5% nih MRSA tetap bisa dibasmi ya, tetap bisa dibunuh oleh povidone iodine. Ya, ada E. coli, Pseudomonas. Pseudomonas ini adalah kuman yang sangat menakutkan ya. Kalau di rumah sakit itu kalau sudah terinfeksi kulturnya Pseudomonas tuh, aduh, dokter itu sudah pegang kepala ini, mau pakai apa lagi antibiotik yang bisa kita berikan gitu ya. Nah, Anda bisa bayangkan apabila luka tadi yang terinfeksi pseudomonasnya karena tidak terjaga dengan baik, maka pseudomonas bisa masuk ke dalam sistemik, itu sangat berbahaya.